Salam untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali bersama saya Elda Yolanda Adu, penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten ND. Kita ada bersama dalam Mutiara Pagi Agama Kristen. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan kami, terima kasih untuk pagi yang baru di minggu ini. Engkau membangunkan kami dan memberikan kami kesempatan untuk ada dalam hadirat-Mu yang kudus, membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu memahami firman-Mu ya Bapa, dan menguatkan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman di hari-hari hidup yang masih Tuhan izinkan kami nikmati. Amin. Pendengar yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terpilih bagi kita dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-57 sampai dengan 58 yang berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Pendengar yang terkasih, saya memberikan tema renungan kita ialah hidup sebagai pemenang. Saudara-saudara, setiap orang jika diminta untuk memilih antara menjadi pemenang atau menjadi yang kalah, maka saya sangat percaya banyak orang memilih sebagai pemenang. Mengapa? Karena pemenang mendapatkan pujian. Pemenang juga mendapatkan tepuk tangan, penghormatan, hadiah, dan banyak sekali hal yang menyenangkan. Sebaliknya, seorang yang kalah akan merasa malu, mungkin menerima hinaan atau olokan, diskriminasi, dan berbagai perasaan maupun hal-hal yang tidak menyenangkan dan menyenangkan. Oleh sebab itu wajar jika seseorang mau menjadi pemenang. Namun, untuk menjadi seorang pemenang tidaklah mudah. Dalam berbagai perlombaan, seseorang benar-benar harus melakukan persiapan matang dan berbagai upaya terbaik. Misalnya berlatih lebih giat, bekerja lebih keras, belajar dengan lebih tekun, dan lain-lain, supaya bisa menjadi seorang pemenang. Yang pasti, saat seorang bertekad menjadi pemenang, maka ia perlu meningkatkan upaya atau usahanya. Pendengar yang terkasih, ini konsep ideal dalam hal urusan duniawi. Namun, pemenang dalam hubungannya dengan iman Kristen tidaklah sama. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita merupakan bagian pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang sedang ada dalam berbagai pergumulan dan pertanyaan iman. Jemaat ini jemaat yang besar dan ada di kota metro pada masa itu. Mereka bertemu dengan berbagai macam pengajaran yang berbeda dengan iman mereka. Ada penyembahan kepada dewa-dewi, ada pengaruh Helenis,
ada banyak sekali pemahaman di luar iman Kristen yang ada di sekitar jemaat Korintus. Mereka juga berjumpa dengan begitu banyak orang yang berbeda dalam perilaku hidup, dan rupanya ini memberi pengaruh yang besar dalam pertumbuhan iman jemaat Kristus di Korintus. Jemaat yang kaya dengan karunia, kalau kita membaca bagian-bagian awal kitab ini, kita akan menemukan bagaimana Paulus menyebutkan bahwa jemaat ini dipenuhi oleh karunia dari Tuhan. Namun mereka terombang-ambing di tengah gempuran nilai budaya dan berbagai kultus yang justru bertentangan dengan iman terhadap Yesus Kristus. Jemaat yang besar dengan berbagai karunia menghantar juga mereka pada sikap pemujaan akan diri, kesombongan, dan berbagai tindakan-tindakan amoral yang sungguh sangat mengganggu kenyamanan hidup bersama di antara jemaat khususnya. Selain itu, pendengar yang terkasih, jemaat juga mengalami perpecahan. Hal ini didasarkan pada siapa guru mereka, siapa yang memperkenalkan Injil Kristus kepada mereka. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, tetapi juga ada golongan Kefas. Kondisi jemaat yang seperti inilah yang membuat Paulus kemudian mengirimkan surat untuk memberikan petunjuk, pedoman, teguran, tetapi juga kekuatan untuk jemaat tetap beriman teguh kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, secara khusus ayat 57 dan ayat 58 yang kita baca merupakan bagian dari penjelasan Paulus berhubungan dengan kebangkitan tubuh. Hal ini karena rupanya jemaat mengalami kebingungan untuk memahami konsep kebangkitan tubuh. Paulus kemudian memberikan pemahaman tentang tubuh rohania yang diberikan kepada orang percaya. Tubuh itulah yang mengalami kebangkitan. Dalam hal ini, kebangkitan Kristus menjadi titik pangkal dari karya penyelamatan Allah bagi para pengikut Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, seorang pengikut Kristus dalam pandangan Paulus merupakan seorang pemenang. Kemenangan yang diperoleh pengikut Kristus adalah istimewa karena bukan merupakan usahanya, melainkan hasil dari perjuangan dan pengorbanan Kristus. Jika dalam urusan duniawi kemenangan adalah buah dari upaya keras orang yang mengalami kemenangan itu, maka dalam iman Kristen, kemenangan pengikut Kristus adalah buah dari cinta Tuhan kepada mereka. Kemenangan ini bukanlah hasil upaya, melainkan anugerah Allah. Hal ini menjadikan status pemenang yang diemban oleh seorang Kristen adalah anugerah pemberian karunia dari Allah. Pertanyaan bagi kita ialah kemenangan dari apa? Kemenangan seperti apa? Paulus menjelaskan bahwa kemenangan yang dialami oleh pengikut Kristus ialah kemenangan atas atau dari maut dan kuasanya. Kita bisa membaca ini di ayat sebelumnya dari bacaan kita, khususnya ayat 54C dan ayatnya yang ke-55. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis,
Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara-saudara, Allah sangat tahu bahwa manusia telah berupaya melakukan banyak sekali hal untuk terlepas dari genggaman dosa. Namun usaha itu sia-sia, tidak membuahkan hasil. Manusia mencoba menaati segala hukum dan aturan, namun itu pun tidak membawa pada pembebasan dari dosa. Bahkan kita kemudian semakin menyadari bahwa manusia semakin dilarang dengan berbagai aturan, manusia justru semakin terjerumus ke dalam kuasa dosa. Manusia yang berupaya segala hal dan tidak menemukan jalan keluar itu, akhirnya menuntun Allah untuk berinisiatif mengirimkan putranya Yesus menjadi sama dengan manusia. Ia lalu menanggung penderitaan oleh dosa di atas bahunya, supaya manusia boleh dilepaskan dari kuasa dosa. Saudara-saudara, ini artinya dosa sudah dikalahkan oleh Yesus dengan cara mengorbankan dirinya. Hal ini dilakukan oleh Allah dalam Yesus karena Allah tahu manusia dalam segala keberadaannya tidak mampu mengalahkan dosa. Pertandingan dengan dosa harus dilakukan dan hanya bisa dimenangkan oleh Allah yang turun tangan melalui putranya. Salib yang berat, Via Dolorosa atau jalan penderitaan, lalu kematian Yesus menjadi jalan pembebasan yang dibuat Allah untuk manusia. Kematian Yesus adalah simbol dari kuasa maut. Kuasa itu kemudian dipatahkan, dikalahkan, dan dihancurkan dengan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, inilah yang menjadi titik balik bagi manusia untuk melihat dan menikmati kemenangan dari kuasa dosa. Pendengar yang terkasih, kita adalah pemenang. Kita telah dimenangkan. Karena itu, panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dimenangkan adalah hidup sebagai seorang pemenang. Apa yang dimaksud dengan hidup sebagai seorang pemenang? Saya mencatat 2 bagian menurut bacaan kita. Apa yang Paulus inginkan kepada kita sebagai orang-orang yang telah dimenangkan. Yang pertama ialah berpegang teguh dan jangan goyah. Berpegang teguh pada apa? Berpegang teguh kepada keyakinan iman kita tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus kita. Saudara-saudara, Paulus menasehatkan agar kita jangan ragu-ragu, apalagi goyah dengan iman tersebut. Penekanan ini diberikan kepada jemaat Korintus saat itu karena Paulus menyadari bahwa jemaat mulai terombang-ambing dan sudah ada yang terpengaruh dengan pemahaman ajaran-ajaran yang ada di sekitar mereka yang di luar iman Kristen.
Dan karena itu secara tegas Paulus kembali membuat mereka untuk harus berpegang teguh dan tidak boleh goyah dengan iman yang telah mereka terima. Kepada kita dipanggil untuk teguh. Kata teguh ini berarti berurat akar, tertanam dengan kuat dan mendalam. Mengapa? Ketika kita berpegang teguh kepada iman kita, maka kita sementara hidup sebagai seorang yang telah dimenangkan oleh Kristus. Jangan biarkan dosa menguasai hidup kita lagi. Karena iman kita mengatakan bahwa maut dan kuasanya telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Perintah Paulus kepada jemaat Korintus masih relevan bagi kita hingga kini. Di tengah gempuran nilai-nilai baru dalam dunia modern dan begitu banyak penolakan terhadap iman kita, maka kita pun tertantang untuk menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan, supaya keteguhan iman kita tetap terjaga. Kita hanya bisa menjadi orang-orang yang teguh dalam iman, tidak menjadi goyah, kalau kita membangun relasi yang kuat, yang terjaga dengan Tuhan kita. Kita tidak bisa menjadi kuat dalam iman kalau relasi kita dengan Tuhan suam-suam kuku, kalau relasi kita dengan Tuhan renggang, kalau relasi kita dengan Tuhan jauh. Dan karena itu keteguhan iman hanya diperoleh dengan kita membangun relasi intim dengan Tuhan. Hal yang kedua, menjadi seorang pemenang berarti kita mau untuk terlibat aktif giat dalam pekerjaan Tuhan. Ini ada dalam ayatnya yang ke-58. Pendengar yang terkasih, sebagai seorang pemenang yang memperoleh kemenangan dengan cuma-cuma, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan anugerah kemenangan itu. Dengan cara apa? Dengan cara melayaninya. Kata giat yang dipakai oleh Paulus menunjukkan tindakan yang terus-menerus, tak jemu-jemu, setia dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini bukan kata yang menunjukkan bahwa kapan kita suka, kapan kita senang, kapan kita punya waktu, baru kita melakukan pelayanan. Tidak. Kata giat berarti kita secara sadar mau untuk terlibat aktif dalam segala hal yang baik dalam pelayanan Tuhan. Semua yang dibuat dalam pelayanan kepada Tuhan dan jemaatnya itu menjadi respon dari seorang pemenang yang bersyukur atas anugerah kemenangan yang diterimanya. Ini bukan syarat memperoleh kemenangan. Pelayanan kepada Tuhan bukan syarat untuk menjadi seorang pemenang, namun cara mengisi kemenangan yang telah diterima. Karena itu, melayani Tuhan dalam segala bentuknya menjadi tindakan seorang pemenang.
Kalau kita sadar kita sudah dimenangkan, kalau kita sadar kita adalah pemenang, maka harusnya melayani Tuhan itu bukan sesuatu yang perlu diajak, perlu diminta, apalagi perlu dirayu supaya kita melakukannya. Namun ini perlu dilakukan karena kita sudah menjadi seorang pemenang. Karena itu, kalau ada di antara kita yang masih ogah-ogahan, yang masih perlu dibujuk, yang masih harus diminta-minta hanya untuk terlibat dalam pelayanan, maka mari kita lihat, saya ini sebenarnya sudah dimenangkan atau sesungguhnya saya ini pemenang tetapi saya hidup sebagai seorang yang kalah. Saya tidak menghargai kemenangan yang telah Allah berikan kepada saya. Dan karena itu hidup saya tidak menjadi berkat. Hidup saya tidak menjadi hidup yang berbuah. Mengapa? Karena saya menyia-nyiakan kemenangan itu. Ini bukan sikap yang baik dari seorang yang telah dimenangkan Allah dari kuasa dosa. Pendengar yang terkasih, Paulus menyadari bahwa memegang teguh iman dan giat dalam pekerjaan Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah. Butuh pengorbanan dan upaya yang sangat keras. Paulus berpengalaman dalam hal ini. Ia dibenci, ditolak, bahkan dipenjarakan berkali-kali karena upaya memegang teguh imannya dan upaya giat melayani Tuhan. Namun, bagian akhir dari ayat 58, Paulus mau meyakinkan jemaat di Korintus dan juga kepada kita saat ini. Semua jeripaya yang dilakukan demi Kristus tidaklah sia-sia. Semua yang dilakukan sebagai respon iman kita akan kemenangan yang kita terima secara cuma-cuma dari Kristus pasti berbuah manis. Karena itu, lakukanlah semua yang baik sebagai seorang pemenang di dalam Kristus. Teguhlah, semakin kuatlah, dan lakukanlah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita ada dalam doa bersama. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini kami kembali diperdengarkan tentang status kami sebagai seorang yang telah dimenangkan oleh Engkau. Dosa dan segala kuasanya telah Engkau kalahkan melalui pengorbanan, kematian dan kebangkitan-Mu. Dan kami yang telah menerimanya secara cuma-cuma, biarlah Engkau kuatkan untuk hidup dalam keteguhan iman, tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran, nilai-nilai, perilaku-perilaku hidup yang salah yang ada di sekitar kami, tetapi mau sungguh-sungguh hidup menjadi milik Kristus, pengikut Kristus, murid Kristus yang setia, dan memberi diri dalam pelayanan-pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, dalam kehidupan bergereja, tetapi juga dalam kehidupan
bersama dengan keluarga kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak lemah iman, supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi oleh kekuatan Roh-Mu kami diperbaharui, kami menjadi semakin baik, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan beriman kami. Ya Allah ya Tuhan kami, pagi hari ini kami mau berdoa menatang seluruh hamba Tuhan yang ada dalam berbagai pergumulan karena berbagai hal yang berat, sakit penyakit yang diderita, berbagai perjuangan untuk mempertahankan kehidupan. Allah melihat mereka dengan setiap pergumulan mereka. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah. Berikanlah petunjuk dan jalan keluar bagi setiap orang yang ada dalam pergumulan. Biarlah di dalam setiap kelemahan kami mencari dan menemukan Tuhan di dalamnya. Kami melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan, dan kami menjadi saksi tentang cinta Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah setiap orang tua yang saat ini bergumul untuk sekolah anak-anak mereka, mencari cara yang terbaik untuk mendapatkan anggaran yang cukup, sehingga anak-anak mereka menemukan masa depan yang baik. Lihatlah mereka, bantulah mereka, dan pakai kami semua untuk menjadi saluran pertolongan cinta Tuhan kepada setiap orang yang sedang ada dalam susah dan derita. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah anak-anak kami yang melanjutkan studi mereka, baik di tingkat yang lebih tinggi maupun yang berpindah dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Biarlah Allah menolong mereka untuk sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan belajar ini dengan mau mengupayakan hal-hal terbaik dalam pendidikan mereka, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan usaha orang tua mereka, tetapi menjadi kebanggaan bagi orang tua. Dan terutama daripada itu, hidup anak-anak kami menjadi hidup yang bercerita tentang Tuhan yang mereka imani. Kami percaya masa depan baik Allah siapkan bagi anak-anak kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah, secara khusus di Kabupaten Ende yang kami cintai ini. Seluruh pemimpin kami, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin di berbagai bidang, biarlah hikmat Allah taruh dalam hidup mereka, kepemimpinan mereka, sehingga semua orang yang mereka pimpin menemukan kasih Allah yang nyata melalui kepemimpinan mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin, khususnya di lembaga LPP RRI Ende saat ini, dengan semua yang telah mereka programkan untuk melayani masyarakat. Biarlah apa yang baik
apa yang benar menjadi bagian yang mereka siarkan, sehingga seluruh masyarakat menemukan kebaikan, informasi-informasi yang berguna sebagai bagian dari pertumbuhan masyarakat. Ya Allah ya Tuhan kami, hari yang baru ada di depan kami. Kami memasuki juga minggu yang baru dengan segala rancangan dan rencana kami. Kami berdoa Allah menolong dan menuntun kami. Kami teringat hamba-hamba Tuhan yang sedang bergumul sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan ND. Tuhan lihat mereka dengan segala hal yang menjadi harapan mereka. Biarlah Allah bersama-sama mereka untuk melewati hari-hari mereka di lapas ini. Ya Allah ya Tuhan kami akan menjalani hidup kami seraya percaya anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih, kekuatan dari Allah Bapa dan Roh Kudus terus ada dan menyertai kami. Ini doa sembahyang kami. Kepadamu kami meminta dan kami percaya Allah menjawab kami menurut kasih setia dan rahmat-Mu. Amin. Demikian Mutiara Pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.